Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Segenap Dewan Guru dan seluruh peserta didik SMK Al-Fatmah Cianjur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini pula di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan kerohanian. Baik, Bapak akan melanjutkan kegiatan kerohanian ini, masih pembahasan seputar Al-Quran. Yang akan Bapak bahas adalah keutamaan Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Para ulama berkata, Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Ia adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam yang tidak ada yang menyamainya dan sifatnya tidak ada yang menyerupainya. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan pada hati hamba-hambanya, maka hamba-hambanya itu tidak akan mampu untuk menghayati dan menjadikannya pengajaran yang sangat berharga. Al-Quran dapat dijadikan sebagai media untuk berzikir dengan penuh ketaatan dan merupakan perwujudan ibadah dengan menunaikan hak-hak dan kewajibannya. Selain hamba-hambanya tidak ada seorang pun yang mampu memikulnya. Bahkan selain hamba-hambanya itu akan hancur berkeping-keping. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadhribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Inilah kekuatan hati yang melebihi kekuatan gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya untuk menanggung segala keistimewaan dan rahmatnya. Ada beberapa ahli tafsir memberikan penjelasan terkait ayat tersebut. Salah satunya adalah tafsir Kemenag. Dalam ayat ini diterangkan bahwa seandainya gunung-gunung itu diberi akal, pikiran, dan perasaan seperti yang telah dianugerahkan kepada manusia, kemudian diturunkan Al-Quran kepadanya, tentulah gunung-gunung itu tunduk kepada Allah, bahkan hancur lebur karena takut kepadanya. Akan tetapi Al-Quran bukan untuk gunung, melainkan untuk manusia. Sungguh indah metafora ini membandingkan manusia yang kecil dan lemah dengan gunung yang begitu besar, tinggi, dan keras. Dikatakan bahwa gunung itu akan tunduk di hadapan wahyu Allah dan akan hancur karena rasa takut. Ayat ini merupakan suatu peringatan kepada manusia yang tidak mau menggunakan akal, pikiran, dan perasaan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka lebih banyak terpengaruh oleh hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia, sehingga hal itu menutup akal dan pikiran mereka. Karena takut kehilangan pengaruh dan kedudukan, maka mereka tidak akan mau mengikuti kebenaran. Betapa tingginya nilai Al-Quran sehingga tidak semua makhluk Allah dapat memahami dengan baik maksud dan tujuannya. Untuk memahaminya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain ilmu yang memadai,
menggunakan akal pikiran, membersihkan hati nuraninya, dan niat yang setulus-tulusnya, maka keadaan sebagian manusia diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sama pula dengan firman Allah dalam surah yang lain. Ayat ini sama pula dengan firman Allah yang lain yang artinya, dan sekiranya ada suatu bacaan, dalam hal ini adalah kitab Al-Quran, yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara. Nah, sedangkan maksud dari perumpamaan yang tadi adalah tiada lain supaya manusia itu berpikir, la'allahum yatafakkarun. Itulah sebagian daripada keutamaan Al-Quran. Baiklah, Bapak akan melanjutkan keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu juga ada keutamaan membaca Al-Quran yang lainnya. Yaitu yang pertama, keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang kedua adalah keutamaan menghafal dan pandai membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya adalah 2 pahala. Muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga, diberi pahala yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat kelak adalah mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Maka dijawab, karena anakmu telah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, memberi syafaat di akhirat. Ini akan menjadi keutamaan membaca Al-Quran yang berharga bagi umat muslim. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersabda, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, dapat menenteramkan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Yang selanjutnya, yang keenam, dikaruniakan hati yang bercahaya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda.
Siapa yang membacanya pula baginya cahaya di hari kiamat. Selanjutnya nomor 7, memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya nomor 8, pahala yang bersifat pahala seperti bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Selanjutnya nomor 9, cahaya yang menjadi petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu keutamaan yang terbata pun mendapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapatkan tempat di surga bersama utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang terakhir, keistimewaan membaca Al-Quran ini adalah diberi balasan yang terbaik. Dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi. Itulah beberapa keistimewaan daripada kita membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang sangat mulia, yang sangat suci. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa membaca dan juga mengamalkan apa-apa yang ada di kandungan dalam Al-Quran. Baik para mustami'in yang berbahagia, itu kiranya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tuwasi'u biha alaina arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa zayyina fahman sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.